Selamat sore teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Hari ini kita akan membahas sosok figur yang ya saya katakanlah saya cukup ngefans dengan gagasan-gagasan dia, dengan pemikirannya, dan apa yang saya pikirkan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dia pikirkan, terutama soal posisi wakil rakyat. Siapa dia? Yaitu Fachri Hamzah. Bukan berarti saya suka dengan Fachri Hamzah, saya menjadi kader Gelora, tidak. Tapi saya suka dengan gagasan dia, dengan pemikirannya. Saya melihat Fachri Hamzah itu lebih kepada dia sosok yang terbuka dan berani. Saya melihatnya dia itu merdeka. Ya, dia merdeka untuk mengungkapkan pikiran, gagasannya ya dengan berani tanpa memikirkan bagaimana sikap partainya. Ada satu hal yang selama ini saya pikirkan dan ternyata juga sempat dikeluarkan oleh Fachri Hamzah, yaitu posisi wakil rakyat atau DPR. Kita tahu bahwa semua DPR RI atau semua wakil rakyat itu pasti diusung oleh partai politik. Dan seharusnya wakil rakyat itu bukan mewakili partai politik, tapi dia mewakili pemilihnya, siapa yaitu rakyat. Tapi kondisinya itu berbeda. Semisal kita tahu bahwa PDI Perjuangan itu sebagai partai penguasa di legislatif, dia punya banyak perwakilan di DPR RI. Nah, seharusnya ini tidak mempengaruhi posisi wakil rakyat dengan posisi PDIP, dia yang sebagai pengusung Pak Jokowi, sebagai pengusung presiden, sebagai partai pengusung. Jadi bebaskan wakil rakyat untuk mengkritisi pemerintah. Jangan kemudian partai politik ini justru menjadi penghalang atau batu sandungan sehingga wakil rakyat yang diusung oleh mereka takut untuk melakukan kritik. Jadi posisi wakil rakyat itu seharusnya bebas dengan partai politik. Dia seharusnya sesuaikan dengan fungsinya, yaitu mengkritik, mengkoreksi apa saja kebijakan yang bakalan dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi sekarang faktanya itu berbeda. Jadi wakil rakyat itu seolah disetir oleh partai politik. Ini yang tidak bagus. Apalagi kemudian muncul isu atau bahkan sudah diajukan ke MK, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup. Ini justru bakal menjadikan wakil rakyat yang semakin terbelenggu. Dia semakin diikat oleh partai politik untuk melakukan kritik. Jadi karena wakil rakyat yang memilih adalah partai politik, maka dia bakal semakin tidak berani. Misalkan sistem proporsional tertutup diterapkan, terus kemudian wakil rakyat yang akan menjadi wakil rakyat itu ditentukan oleh partai. Katakanlah partai PDIP seperti yang sekarang, dan PDIP juga selain menjadi pemenang pemilu juga menjadi pemenang pengusung pilpres, maka sudah selesai. Tidak bakalan ada yang namanya istilah mengkritik terus kemudian mengevaluasi kebijakan pemerintah. Karena kenapa? Karena wakil rakyatnya semuanya disetir oleh partai politik. Nah, ini tradisi atau kebiasaan yang seharusnya dirubah. Jadi bukan berarti saya mengatakan partai politik hanya sebatas menjadi kendaraan. Tidak, kontrolnya itu bukan dari sisi menekan wakil rakyat untuk tidak bersuara, untuk tidak mengkritik, tapi mengkontrolnya ya agar wakil rakyatnya tidak hanya diam saja, bukan justru kemudian membungkamnya dan tidak berani bersuara. Ancamannya misalkan PAW, jadi penggantian antar waktu. Ini menurut saya sudah demokrasi yang rusak lah. Jadi merusak sistem yang seharusnya berjalannya
A dan B berjalannya berbeda, tapi dipaksakan berjalan bersama, sehingga potensi untuk melakukan korupsi itu tinggi. Kita tahu bahwa di Malang, di kota Malang, ada sekian anggota DPR dulu yang terjerat kasus suap ketika masanya wali kotanya Abah Anton. Kalau tidak salah, dari 50 anggota dewan itu sekitar 48 kalau tidak salah, semuanya yang terjerat kasus korupsi. Satu karena tidak tertangkap karena umroh, terus kemudian satunya sedang sakit. Jadi 48 anggota DPRD kabupaten ditangkap karena menerima suap. Lah, ini kan repot ya. Jadi karena satu visi, jadi semua partai politik sudah tidak ada oposisi, akhirnya anggota dewannya bukan mengkritik, tapi satu visi itu dalam posisi sama-sama mencari keuntungan. Ini yang sisi jeleknya kalau kemudian wakil rakyat dibelenggu oleh partai politik. Juga sempat terlontar dulu ketika salah satu anggota DPR RI, tapi dia juga posisinya sebagai pengurus partai di tingkat kabupaten, karena salah satu partai itu dia menjadi pengusung bupati. Jadi DPR RI yang dia sebagai pengurus partai ini mengancam kepada anggota dewan yang berada di DPRD kabupaten untuk tidak melakukan kritik. Bahkan siapa saja yang melakukan kritik atau ngoceh ya untuk bersuara, ancamannya mau di PAWK, di pergantian antar waktu. Nah, ini tradisi yang menurut saya tidak baik, dan gagasan ini saya melihat hanya dilontarkan oleh sosok seorang Fahri Hamzah. Saya melihat dia ketika melontarkan gagasan ini keren. Saya langsung menyimpulkan bahwa dia keren. Dia apa adanya, terus kemudian dia berani mengkritik, walaupun ya ketika dulu dia masih menjabat sebagai DPR RI, dia berani menentang KPK, walaupun publik menghujatnya karena dianggap KPK sebagai ya benar-benar mewakili publik untuk meringkus koruptor lah. Tapi di satu sisi ya ada benarnya apa yang dilakukan Fahri Hamzah. Karena kenapa? Ya KPK seharusnya bisa lebih dari itu. Kalau memang tidak bisa lebih, apa gunanya? Kan sekarang toh sudah ada kejaksaan, terus kemudian ada kepolisian yang pasukannya lebih besar dan lebih banyak gitu. Dan saya rasa ya seperti itulah yang saya suka dari sosok Fahri Hamzah. Dia apa adanya, terus kemudian mengkritiknya keras gitu. Dia tidak terikat dengan partai politik. Mungkin Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora itu menjadi salah satu alasannya ya karena dia dibelenggu mungkin ya oleh partai sebelumnya gitu. Karena Fahri sendiri mengaku pernah dikritik kalau tidak salah karena dia mengkritik pemerintah. Lah ini kan sudah keliru ya, karena posisi Fahri Hamzah waktu itu menjadi anggota DPR, dan itu sudah menjadi tugasnya untuk melakukan kritik dan mengkoreksi setiap kebijakan pemerintah. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah di antara kalian ada yang suka dengan sosok satu ini, yaitu Fahri Hamzah? Ya, kalau saudara punya kesamaan, silahkan komentarnya. Apa yang teman-teman suka dari sosok Fahri Hamzah? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.